Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadi wa ala alihi wasallim tasliman. Berjumpa kembali dengan acara ngaji channel buat teman-teman YouTuber dimanapun Anda berada, pemirsa setia channel ini ya. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Di video kali ini ya kita akan ngobrol santai mungkin ya, tapi mudah-mudahan obrolan kita ini bisa bermanfaat. Saya ingin mencoba berbagi ya mungkin sedikit pengalaman ya, karena ini sifatnya hanya sharing saja. Karena ada beberapa teman ya yang bertanya, kadang sering bertanya secara langsung atau juga kadang lewat komentar ya, lewat WhatsApp mengenai adanya khodam ya di dalam kita mengamalkan suatu yang mungkin bacaan-bacaan wirid ya, bacaan-bacaan keilmuan. Mungkin ini identik dengan ilmu hikmah ya. Kenapa ini saya ingin menyampaikan hal ini, karena itu tadi ya, banyak yang kadang-kadang belum memahami ya, apa itu khodam ya. Kadang ada juga yang antipati ya, anti dengan khodam, dan padahal menurut khodam ini kan kalau dalam bahasa Arab ya, artinya kan pembantu. Kemudian di dalam ayat-ayat Al-Quran itu juga ada khodamnya sebenarnya ya, namanya khodam ayat. Ini menurut ya, pemahaman yang pernah saya pelajari begitu ya. Nah, jangan dikira orang yang mengamalkan sesuatu ya, mewiridkan, mengistiqomahkan, membaca misalnya entah itu bacaan surat-surat Al-Quran, itu jangan dikira tidak ada khodamnya ya. Karena di dalam Al-Quran pun ada yang namanya khodam ayat ya, yang mengawal ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang ingin saya luruskan mungkin begini ya, karena orang itu kadang menganggap bahwa khodam ini negatif ya. Wah, awas jangan mengamalkan ilmu ini, ada khodamnya. Menganggap bahwa khodam itu selalu negatif, padahal yang namanya khodam itu ada khodam yang baik dan ada khodam yang tidak baik begitu ya, menurut pemahaman saya. Nah, kekeliruan ya yang sering umum terjadi ya di kalangan pengamal ilmu keilmuan ya, ilmu-ilmu hikmah dan ilmu lainnya ini, karena kita berfokus pada khodamnya ya. Jadi kita mengamalkan zikir, kita fokus ada wah ini khodamnya apa ya yang datang. Kemudian kita menyampaikan hajat di situ. Nah, ini sebenarnya kurang tepat untuk seperti itu. Jadi begini yang ingin saya mungkin luruskan ya. Kadang-kadang kita ini itu ya salah mengerti tentang khodam itu tadi. Jadi adanya khodam ini sebenarnya janganlah kita terlalu sibuk untuk memikirkannya. Jadi ketika kita mengamalkan sesuatu ya, wirid ya, misalnya wirid apapun ya, wirid ilmu hikmah, wirid apalagi wirid thariqah ya, ini tujuan kita adalah hanya kepada Allah ya, tujuan kita kepada Allah, ibadah kepada Allah. Makanya di dalam thariqah ilahi anta maksudi ya, Allah yang kita maksud. Adapun khodam yang datang, nah ini kita tidak usah terlalu menghiraukannya ya. Jadi terserah Allah ini mau mendatangkan khodam, dan jangan dikira ya di dalam
kita zikir ya, misalnya khotaman, zikir jahar, ini jangan dikira terus tidak ada sesuatu yang datang ya. Artinya pastilah dari bangsa-bangsa selain kita ya, selain manusia ya, itu pastilah akan hadir di situ ya. Ini sering disampaikan oleh para wakil talqin ya. Kalau melihat video saya sebelumnya ya, obrolan kita dengan beliau Kiai Anhari Semarang ya, wakil talqin Semarang, kan beliau sering menceritakan ya tentang kejadian-kejadian ikhwan yang mengalami hal-hal seperti itu. Nah itu, jadi posisi kita bagaimana kita ketika kita zikir, ketika kita khotaman, ketika kita wirid sesuatu, fokus kepada Allah saja ya. Terserah itu mau khotam datang, mau yang datang jin, mau yang datang genderuwo, mau yang datang yang lain-lain, bukan masalah buat kita ya kan. Karena kita bukan berfokus pada itu, fokus kepada Allah. Nah Allah ini mendatangkan sesuatu misalnya untuk membantu kita, kan itu kehendak Allah, bukan kehendak kita ya kan. Jadi Allah itu kadang seringnya itu selalu memberikan membuat perantara ya. Misalnya kita dikasih rezeki, itu kan ada perantaranya ya. Dengan kita mungkin dikasih orang seperti itu kan ada perantaranya, hakikatnya kan Allah yang mengasih ya. Kemudian kita misalnya berdoa untuk suatu hal, kemudian Allah mendatangkan khotam ya, yang secara kasat mata yang secara halus ya tidak kelihatan, itu membantu kita, itu terserah Allah ya. Karena kita tidak meminta kepada khotam, kita meminta kepada Allah. Allah itu mau mendatangkan khotam, silahkan, mau tidak juga bukan urusan kita, begitu ya. Mohon maaf ini ya, mungkin ceritanya agak terlalu ini ngelantur ya. Cuman begini, saya pernah istilahnya punya bisa dibilang guru begitu ya, guru yang ahli dalam ilmu hikmah ya. Beliau ini bisa dikatakan praktisi ya, ilmu hikmah seperti itu ya. Tepatnya itu gurunya teman saya. Nah, beliau ini bercerita, beliau mendapatkan seorang yang mungkin mengidap penyakit sakit gitu ya, dan beliau mencoba untuk melakukan pengobatan. Di sela-sela beliau mengobati itu didatangi makhluk jin gitu ya, kemudian membisikkan, memberikan petunjuk bahwa ini obatnya ini gitu ya, si orang ini obatnya ini. Kemudian ditanya oleh temennya oleh gurunya teman saya itu ya, beliau bertanya, jin, kenapa kamu memberitahu saya ya? Jawabannya gimana jin itu? Kan saya juga pengen ibadah Pak Ustadz. Nah, subhanallah ya kan. Jadi janganlah terlalu antipati dengan hal seperti itu ya, dengan jin, dengan makhluk-makhluk selain kita. Karena menurut beliau Habib Lutfi itu dari golongan jin pun itu banyak yang muslim, bahkan kadang banyak yang derajatnya sudah mencapai waliullah. Ini bukan saya yang mengucapkan ya, kata beliau Habib Muhammad Lutfi bin Yahya Pekalongan ya. Ini mungkin silakan cari di YouTube ya, perkataan beliau itu, bahwa banyak dari golongan jin itu yang sudah derajatnya mencapai waliullah. Mungkin intinya begini ya, jadi kita itu mengenai khotam ini janganlah terlalu kita memikirkan ya, karena yang jelas khotam ini ada khotam yang baik, ada khotam yang jelek ya, tergantung apa amalan yang kita lakukan ya. Kalau amalannya dari ayat-ayat Al-Quran, kemudian kita niatnya benar, insya Allah yang datang adalah khotam
yang baik. Tapi kalau kita mengamalkan ya dari amalannya saja sudah negatif ya, amalan negatif itu contohnya ya kadang di luar di luar ini ya, di luar dari ayat-ayat Quran itu biasanya ya, misalnya yang dengan umur rampai syarat-syarat yang misalnya dengan najis itu ya, darah ayam misalnya, kemudian ada darah kata ya. Nah, ini yang nyimpang-nyimpang seperti itu insya Allah yang datang juga khotamnya jelek ya. Cuman apabila kita mengamalkan wirid ya, zikir kepada Allah dengan niat tujuan hanya kepada Allah dengan keyakinan, insya Allah yang datang khotamnya baik. Dan kita pun jangan menolak ya akan adanya hal-hal seperti itu ya. Karena itu tadi khotam ini didatangkan oleh Allah. Kalau Allah yang mendatangkan, itulah yang terbaik buat kita. Akan tetapi kita tidak usah mencari-cari yang namanya khotam itu tadi ya. Dengan kita mengamalkan sesuatu pasti ada di dalam diri kita ada muatan-muatan ya dari yang mungkin disebut khotam itu tadi ya. Kalau hal ini kita telusuri, mungkin saya kurang ahli ya masalah ini, cuman ini saya menjawab ya, apa yang jadi mungkin ganjalan ya, dari teman-teman yang katanya apakah boleh kita menggunakan khotam. Nah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf ini atas segala kekurangan. Mungkin untuk kali ini saya hanya sharing saja. Saya sharing pengalaman yang ya sedikit banyak pernah mencicipi hal-hal seperti itu ya. Bukannya bermaksud sombong, mohon maaf ini. Saya sedikit mencicipi hal-hal seperti itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Ya mohon maaf kalau ada salah kata atau salah dalam penjabaran. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.